Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada lagi hari ini. Kita mau beribadah sama Tuhan. Khusus pada hari ini, saya mengajak untuk kita menaruh hati kita untuk bangsa kita, kota kita, di mana kita ada. Karena apa yang terjadi di dalam bangsa kita, di kota kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Saat ini, saya percaya kita semua sudah sungguh-sungguh datang, siap untuk memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu, kita bawa penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mempersembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ini umat-Mu bersahati saat ini, membawa penyembahan Bapa. Kuduskan setiap kami, layakan setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kami sujud di merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengan sehati kami datang kepadamu. Kami bawa bangsa dan kota kami ya Tuhan. Ini setiap doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkan
doamu. Ampunilah, selamatkanlah. Sinari Tuhan. Kota tercinta, sinari dengan mari naikkan terus doamu. Ampunilah, ampunilah, selamatkan, pulihkanlah sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah berkati bangsa ini. Keluarkan kata-kata positif, kata-kata profetik saat ini untuk bangsa ini, untuk kota kita. Saya percaya dalam perkumpulan orang-orang kudus, berkat Tuhan berlimpah atas bangsa ini. Terus berkatakan berkat. Doakan saat ini. Mari semuanya terus angkat suaramu, berkati ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan berkelimpahan atas bangsa ini. Kota kami penuh dengan damai sejahtera. Mari angkat doamu. Tuhan lawat negeri kami, Tuhan lawat kota kami, Tuhan lawat Indonesia. Damai sejahtera bagi Indonesia. Oralabatak karalabaralabaralabasi karalabaralabaralaba. Shinaralab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 asi karalaba. Kami berdoa Tuhan, kesejahteraan-Mu turun atas Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralabatak karalabatak karalabash.
kelimpahan, kesejahteraan Tuhan turun. Biar bangsa ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu ada, nyata. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya, katakan muliakanlah. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi. Sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu, biar kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, sebab muliakanlah ya Tuhan. Muliakanlah Raja, yes, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Muliakan, muliakanlah segala raja, penguasa di udara. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan di tempat ini. Biar kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah. Seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti sehati. Kerajaan-Mu datanglah, biar kehendak Yesus terjadi surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan yang hadir, kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan, haleluya. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dalam unity kami bersorak-sorai ya Tuhan. Dalam kesatuan hati kami menyembah Allah kami yang hidup. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang beriman, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya dari tempat ini semua orang-orang yang bersahati, Allah kita yang perlu ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari dengan sukacita kita terus dalam hadirat Tuhan. Yes. Kami ada di tempat ini hanya memuji nama-Mu ya Tuhan, membesarkan nama-Mu, sebab Dia layak. Sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala memuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi.
besar, dia heran. Segala perkara ditanggung dalam dia. Dia heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Haleluya. Dengan imanmu, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Mari dengan imanmu, Allah kita heran. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita. Tidak ada Allah yang seperti dia. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran. Katakan, Allah kita heran. Sebab tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Allah kita. Allah kita dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, dan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat duduk kembali oleh saudara. Besar dan ajaiblah karya-Mu ya Bapa, melingkupi bangsa kami, memberkati kota kami. Kami serahkan bangsa kota kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Let's go worship God together with the song. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan, kejayaan, kebesaran dari kekal sampai kekal hanya bagimu, anak domba yang layak, yang sudah disembelih mati buat kami dan menebus kami. Biar tiap suku, kaum, dan bahasa akan sungguh bersujud di hadapan Tuhan. Terima kasih ibadah ini diberkati Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu cukup dan segala-galanya. Urapi hambamu, bersuaralah Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi. Biar firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, akan menembus sampai dasar hati kami yang terdalam. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tapi lebih daripada itu, supaya kami bertumbuh dewasa, untuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, kelemahan dan kekurangan hambamu tidak menghalangi untuk engkau menyapa umatmu. Bahkan kalau sekarang ini, kalau nanti ada orang yang mendengar firman ini, di sudut manapun, bahkan di ruang penginapan ketika kami sendirian tidak ada siapa-siapa, Tuhan sanggup menyapa kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Bagimu hormat, bagimu pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan. Bagimu segala-galanya, demi nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Wow. Pak Dedi sudah beritahu saya karena nanti ada beberapa acara, ada kayaknya Ruth Sahanaya nyanyi seperti ya, enggak ya. Jadi saya akan on time 30 menit, nanti timekeeper mungkin ingatkan saya saja. Nah, saya hari ini melontarkan sebuah pertanyaan untuk saudara, untuk saya. Ya, pertanyaannya begini. Yang ada di otak pikirannya Paulus itu apa sih? Ya kan? Sampai dia itu sangat radikal buat Tuhan. Ya dong. Dia kalau pergi itu tidak ada jaminan untuk kembali. Kalau saya kan pergi ke Kemayoran ini, bisa lah nanti pulang ya. Ya, tahulah jalan. Ada fasilitas. Tuhan kasih kita fasilitas. Apa saja, mau motor, mau mobil, mau naik Grab, naik Gojek, naik apa saja. Jalan kaki. Kita tahu kapan kita pulang, kita tahu kemana kita pulang. Tapi seorang Paulus, bayangkan, transportasi terbatas. Saya kayak khotbah di Yunani loh, bayangkan. Wow, memang LED baru ini lain ya. Oke, nah kaget saja tadi. Pak Dedi udah kasih tahu, injak di bawah nggak apa-apa. Ya, jadi ya, padahal saya sudah tahu sebetulnya, tapi dia kasih tahu. Ya, mungkin takut saya menginjak gimana jadi pecah atau apa ya. Nah, oke, Bapak Ibu, apa sih yang ada di otak pikirannya Paulus? Ya, para martir. Mereka itu terbatas fasilitas, bank account mungkin nggak punya. Yalah. Ya, tapi radikalnya untuk Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah itu tuh, pertanyaan saya apa sih yang ada di pikirannya dia? Nah ternyata bisa saja begini, bisa saja. Apa yang kita pikirkan tentang Yesus belum tentu seperti yang Paulus pikirkan. Siapa itu Yesus? Karena kan orang sekarang create Yesus dengan caranya sendiri. Misalnya Yesus itu pokoknya yang harus tolong saya. Ya, orang selalu maunya Yesus itu hanya juru selamat. Oh ya, dia our salvation. Dia keselamatan kita. Jelas. Dia savior. Dia penyelamat. Tapi kan begini, kita jangan berhenti hanya pada titik itu. Karena berita baik sekarang, good news, Injil, itu orang definisikan Injil itu begini. Oh, gaji saya naik, kemudian jabatan saya naik, rumah saya makin besar. Wah, itu orang definisikan good news itu begitu saja. Orang lupa bahwa He is the King of Kings. Dia raja segala raja. Dia berdaulat. Makanya kalau orang bertanya begini, nanti ibadah 2 kali saya akan bahas itu. Kok ada orang bertanya, kenapa Pak ada neraka? Katanya Tuhan baik. Kok ada neraka? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang susah? Orang lupa, dia raja. Dan raja itu kalau titahnya dilanggar ada punishment Bapak Ibu. Bacalah Matius 22 ayat 7. Perumpamaan raja adakan perjamuan kan, untuk anaknya. Orang yang diundang gak mengindahkan, bahasa terjemahan lainnya begini, meremehkan.
Ada yang lagi coba lembu baru, kalau bahasa sekarang ya Pajero Sport baru, Ferrari baru, Porsche baru, atau apalah terserah ya, Innova baru. Ada yang lagi berkata, gua sibuk di ladang ini, ya lagi bisnis ini, tender ini, transaksi ini. Atau ada yang sedang, gua lagi nikah ini, ya lagi nyoba king coil baru lah, lagi coba tempat rumah baru lah. Nah, Alkitab berkata begini, raja itu murka, pasukannya dikirim, orangnya dibunuh, dan kotanya di bumi hanguskan. Sebab dia raja, Bapak Ibu. Ya, nah, saya kemudian berpikir, jangan-jangan. Kan kita nih ada di title tentang nasionalisme ini hari ini kan. Saya tadi tanya, makanya seragamnya diakan atau para wakil gembala pada pakai batik. Saya enggak dikasih tahu sih, kalau tahu ya saya pakai batik tadi ya. Ya, jadi saya ngomong sama Indra, kalau kasih tahu saya tadi pakai batik. Ya, tapi ya oke lah, begini juga cukup ganteng lah ya. Dan ini tidak mengurangi nasionalisme saya, percayalah ya. Kan orang Indonesia bukan karena dia lahir di Indonesia, tapi karena Indonesia lahir di hatinya. Loh, boleh lahir di Indonesia, kalau Indonesia tidak lahir di hatinya, ya pasti cuma mengambil, nggak berbuat apa-apa untuk negeri ini. Ya dong, itu isunya kan begitu. Nah, Bapak Ibu, apa sih ya yang ada di otaknya Paulus? Nah, kita coba lihat misalnya 1 Korintus 9 ayat 16. Ini yang dia katakan. Jadi hari ini saya ingin lebih mempertanyakan itu, apakah ini yang disebut dengan kasih yang menembus semua rintangan apapun, kasih yang tidak lagi peduli buat kepentingannya sendiri. 1 Korintus 9 ayat 16. Boleh ditampilkan mungkin? Ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa Bapak Ibu? Keharusan bagiku. Harus, tidak boleh tidak. Ya, jadi itu harus. Bahkan di ayat yang lain dia berkata, rewardku, upahku pelayanan apa sih? Upahku pelayanan satu, aku dipercaya pelayanan. Itu upah. Itu yang saya pegang di pelayanan. Ya, makanya saya tidak peduli diundang mau tempat kecil, tempat besar, nggak penting buat saya. Oh ya, ibadah 1-2 orang, hayo semangatnya tetap sama. Ya, sebab saya pegang itu, upah saya melayani cuma satu, yaitu saya dipercaya untuk melayani. Ya, soal yang lain itu kan dari Tuhan lah, gampang itu buat Tuhan. Kalau saya butuh pasti Tuhan mencukupkan. Ya, kalau saya tidak butuh, ngapain saya dikasih? Nanti saya jadi enggak. Ya kan? Ada beberapa orang di pedalaman sebenarnya nggak butuh motor, tapi kan kasihan. Tapi begitu dikasih motor, malah nggak pelayanan. Motornya dipakai untuk hura-hura. Karena sebetulnya kebutuhannya bukan motor. Ya, kebutuhannya di-equip untuk dia punya pengajaran lebih tajam, misalnya ya. Nah, coba lihat ayat yang berikutnya dikatakan begini. Tetap di ayat 16 tadi, ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan. Orang berkata, ini orang putus asa kali, nggak ada harapan. Hang on, tunggu dulu. Dia orang hebat, doktor, di bawah bimbingan seorang profesor hebat di zaman itu namanya Gamaliel. Dan dia anggota dari kelompok Sanhedrin yang notabene 70 orang yang berkuasa menentukan hukum sipil dan hukum agama. Itu elit, itu aksesnya kemana-mana, ke governmentnya Romawi, mereka elit. Fasilitas tak terbatas, tunjangan hebat. Menentukan undang-undang, kayak sekarang di Senat lah. Orang pinter dari suku Benyamin, harapan kedepannya luar biasa. Tapi dia berkata, Bapak Ibu, apa yang aku banggakan itu seperti kotoran. Bahasa aslinya skubalot. Itu kotoran manusia yang kita buang setiap pagi itu. Dia berkata begini, nothing semuanya coba. Nah, itu yang saya tanyakan, yang ada di otaknya dia apa sih? Sampai begitu radikal, dia tidak peduli dengan dirinya, terapung-apung di tengah laut, bayangkan didera, di penjara, ya, penghinaan begitu luar biasa. Dia tanggalkan semua keakuan. Waktu disentuh Tuhan di Damsyik, menyendiri di tanah Arab yang sekarang ini ada di itu tuh Petra. Makanya kalau saudara ke Petra, itu daerah Kristen berbahasa Arab. Itu karena backgroundnya mereka keturunan Ismail yang Kristen. Kalau saudara ke Petra yang salah satu bangunan keajaiban dunia, dia menyendiri 14 years. Dia tidak mau tampil, dia kerat semua kedagingannya, dia hancurkan itu. Saya nggak tahu ngapain dia 14 tahun menyendiri.
Itu silent movement, pergerakan diam. Biasanya orang hebat begitu bertobat langsung naik, pengen panggung. Sayangnya gereja seringkali begitu juga. Ada orang terkenal sedikit, undang. Apa artis, oke lah, oke. Tapi kalau gak di-equip memang bahaya Bapak Ibu. Berapa banyak berjatuhan. Tampil-tampil di mimbar, tepuk tangan banyak, gak siap mentalnya. Saya bukan iri, enggak sama sekali. Cuman kalau gak di-equip Bapak Ibu, berapa banyak orang tumbang di panggung. Karena panggung ini kalau gak hati-hati, hasilkan para artis. Saya ingatkan tim PW di sini juga, tetap punya hati melayani. Kita bukan selebriti. Ya kan? Pendeta bukan selebriti, saya tetap hamba. Ya, enggak, ini, puluhan tahun saya pelayanan Bapak Ibu. Enggak gampang itu untuk tanganin itu di hati saya. Ya, nah, oke, kembali lagi. Nah, apa yang, kok Bapak Ibu sedih semua dengar ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya lagi bicara soal hati, karena ini penting sekali. Nah ternyata, let's see di Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Filipi dibangun abad 52 Masehi. Pertama kali Injil masuk Eropa. Jadi koloni kerajaan Allah pertama ada di luar Yerusalem, itu Filipi. Ini daerah Roma, bukan daerah Israel. Kota yang sangat maju. Filipi waktu itu jemaatnya ada beberapa, ekspor impor bisnisnya namanya Lydia. Tadi ada Cik Lydia, kakak rohani saya, temuin saya di depan. Terus kemudian ada lagi kepala penjara yang bertobat waktu Paulus Silas di penjara di Filipi. Kita tahu ya kisahnya di Kisah Rasul, Bapak Ibu bisa baca. Nah ini jemaat mula-mulanya adalah orang-orang ini. Bertumbuh gerejanya, tapi ternyata keduniawiannya kuat. Makanya dia tegur dengan beberapa hal. Nah kita coba lihat ya. Ayat yang ke-9 kalau nggak salah, saya sebetulnya mau ke ayat 10-11, tapi coba kita ke ayat 9 dulu sebentar. Boleh ya, multimedia? Nah, thank you ya. Ayat 8 kalau begitu. 8, naikkan boleh satu lagi. Thank you ya. Sorry multimedia bercanda saja ya. Jangan. Oke. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih apa Bapak Ibu? Mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, sementara banyak orang bunuh-bunuhan karena duit. Kakak adik bisa pecah karena warisan. Suami istri bisa ribut karena gara-gara soal uang misalnya. Paulus berkata, aduh, itu semua sampah yang gak ada artinya. Karena Kristus. Apa ini otak orang ini? Nah, ayat yang ke-10-11 memberitahu. Ini, ternyata ini Bapak Ibu. Yang kugendaki ialah dompetku tebal. Ya dompet tebal nggak salah, itu kan bonus. Tapi untuk apa tebalnya? Itu penting, bukan untuk diri sendiri. Coba lihat lagi. Yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa, Bapak Ibu? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara apa, Bapak Ibu? Orang mati. Yang setuju katakan. Nah kata mengenal, katakan mengenal. Itu bahasa Yunaninya pakai kata ginosko. Padanannya di bahasa Ibrani pakai kata yada. Yada itu adalah persetubuhan. Yada pertama kali muncul di Kejadian 4 ayat pertama. Adam bersetubuh dengan Hawa maka mengandunglah istrinya dan melahirkan Kain. Kalau tidak ada persetubuhan, gak mungkin bisa mengandung, gak mungkin bisa punya anak. Hal yang sama, iman itu harus begitu Bapak Ibu. Harus betul-betul melekat erat, tidak terpisahkan. Muatan imannya begitu kuat. Nah, ternyata ini Bapak Ibu. Ternyata dia tahu begini, aku nanti satu kali akan bangkit dari antara orang mati. Ini keyakinannya para martir. Makanya para martir itu tidak peduli, karena dia yakin kebangkitan kedua jauh lebih penting daripada apapun. Hidup nanti yang kedua jauh lebih penting daripada yang sekarang. Tapi bukan kita sembarangan. Makanya kalau orang tahu ini, Bapak, oh ternyata mereka radikal. Karena mereka tahu begini, aku itu mengenal kematian kebangkitan Yesus. Nah pertanyaan saya kan, saya orang yang cukup sering merenung dan berkata, apa sih tandanya bahwa kuasa Tuhan itu betul-betul nyata, dia bangkit dari antara orang mati? Tandanya apa? Tandanya apa bahwa Tuhan kita bangkit? Tandanya apa bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Dia yang sulung, satu-satunya pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Semua pemimpin agama, ya mati kuburannya masih ada. The only one
is Jesus Christ yang bangkit dari kematian. Tapi tandanya apa? Tandanya apa? Orang berkata yang suka ke Israel, kuburnya kosong. Ya orang bisa ngomong, dibuat-buat lah. Makanya kadang-kadang kalau ke Israel orang jadi bingung. Ada versi Golgota, ada versi ini, ada 2 tempat katanya. Yang mana ini yang bingung? Yang mana ini yang benar? Saya selalu bilang, udah nggak usah kultuskan tempat. Percayalah, Yesus memang mati dan bangkit. Ya kan? Ya kan? Enggak, kalau orang kritis bisa dibuat-buat lah, kubur kosong di foto-foto kan bisa, dilukis lah, batu terguling kan bisa. Tandanya apa? Bahkan ada orang berkata, Yesus itu tidak disalib, yang disalib itu muridnya yang mirip dia. Sampai hari ini orang mempercayai itu kan hasil dari kong kali kong antara para pemimpin agama, kasih uang pada serdadu Roma. Beritahu muridnya curi dia. Sampai hari ini berita itu diyakini. Loh, iyalah. Apa sih tanda yang paling valid, sah, yang tidak terbantahkan bahwa dia bangkit dari kematian, kubur kosong? Tanda validnya adalah kembali ke Alkitab saja. Apa Pak tandanya? Kan kita harus back to Bible kan. Basic kita kan Alkitab, jangan yang lain. Jangan apa kata buku dunia, jangan apa kata wacana orang di luar, jangan, kembali ke Alkitab. Kalau saya lihat di Alkitab Bapak Ibu, yang saya lihat, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit, itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Oh ya, coba, saudara tahu Petrus? Saudara tahu Petrus? Petrus itu memang kepribadiannya luar biasa. Satu-satunya murid yang tidak ngumpet di kapal sementara badai terjadi di danau. Dia nelayan, dia tahu resikonya orang turun ke dalam air tanpa pelampung. Matilah. Dia turun loh. Dia berkata, Yesus kalau itu engkau, suruh aku. Begitu Yesus berkata, come. Langsung turun, tidak berpikir apapun. Dan saya mau tanya, Petrus sempat jalan di atas air nggak Bapak Ibu? Sempat. Semua murid yang lain ngumpet di kapal. Satu-satunya di tengah badai, di tengah semua persoalan hidup yang ngeri, yang berani menentang semua logika manusia, Petrus. Tapi tahu nggak? Begitu beberapa detik, bayangkan. Dari orang yang semangat, orang yang kuat, orang yang tidak kena rasa takut, tiba-tiba takut juga. Begitu dia rasa angin, goyah, mulai tenggelam. Yesus ambil dan berkata, mengapa kamu kurang percaya dan bimbang? Oke, saya kasih bukti lagi. Tahu Bapak Ibu, Last Supper ini, perjamuan terakhir. Yesus makan sama murid-muridnya kan, di ruang atas. Kemudian dia curhat, ini nanti sebentar ya, saya ditangkap. Saya akan dipenjara, saya akan disiksa, saya kemudian akan digantung di salib, mati. Tapi saya beritahu, hari ketiga saya bangkit. Tahu nggak Bapak Ibu? Semua sedih. Tidak disuruh ngomong, Petrus ngomong. Petrus itu saya nggak tahu. Ya, tidak disuruh bicara, dia bicara. Dia berdiri berkata begini, Guru, kalau semua meninggalkan kamu, satu-satunya orang yang tetap bertahan ikut kamu, aku. Bahkan nggak hanya itu, dia berkata begini, aku akan mati bersama-sama dengan kamu. Itu kalau saya jadi Yesus, saya langsung berkata, kalau saya, kan Yesus mah tahu kalau saya loh, tapi kan Yesus nggak begitu. Bapak Ibu tahu nggak? Tidak beda hari, same day, cuman beda jam, tempatnya cuman ratusan meter. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel di gereja ayam berkokok, itu kan masih wilayah Bukit Zaitun. Dari Last Supper ke tempatnya Imam Hanas Kayafas, itu cuma beberapa ratus meter. Jalan kaki, cuman agak naik begitu kan. Same day, gak beda hari, bayangkan. Tahu gak Bapak Ibu? Waktu Yesus ditangkap dibawa ke rumah imam besar, dia ngikutin di tempat itu, api unggun. Yang tanya hamba-hambanya imam besar ini, para pembantunya. Saya gak tahu di bagian apa. Ditanya begini, kamu muridnya ya? Enggak. Dari bahasamu kamu orang Galilea. Pasti kamu muridnya. Enggak. Pertanyaan berikutnya lagi. Aku lihat kamu di taman loh. Bahkan kamu potong Malkus kepala, telinga orang itu sampai putus. Bersumpah, bayangkan.
bersumpah, mengutuk dan berkata, aku sekali-kali tidak kenal dia. Bayangkan. Makanya Yesus berkata, Pet. Ya, kalau terus nanti dia jalan terus, makanya dia Pet kan. Pet, sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku 3 kali. Ini sebelum Yesus bangkit dari kematian. Dia penakut, bayangkan. Coba saudara, Thomas, orang yang ragu. Pertanyaan saya, kenapa ya Tuhan kok percayakan gereja yang begitu luar biasa pada orang-orang begini, orang biasa, para nelayan, peragu. Why? Sampai saudara sekarang menikmati ibadah di GBPRJ. Ini hasil mereka punya pelayanan. Di tengah aniaya begitu luar biasa. Tapi tahu Bapak Ibu, begitu mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, berubah. 12 murid minus Yudas. Mati martir semua. Yang mati tua cuma 1, John. Dibuang ke Patmos, pulang lagi ke Efesus. Mati tua, 90 tahunan lebih. He was die. Ya, semua bayangkan. Petrus itu mati disalib terbalik. Dipenggal kepalanya sama Nero. Bartolomeus, Bapak Ibu tahu, dilempar, kepalanya pecah, ditusuk-tusuk. Thomas ke India. Ya, ada lagi kemudian disiksa, dianiaya. Semuanya mati dengan cara begitu luar biasa. Makanya nanti di sorga ada itu kan, ada 12 gerbang di mana itu nama-nama para rasul tertera di sana. Mereka dari orang penakut, peragu waktu Yesus belum bangkit, tapi begitu mengenal kematian dan kebangkitan Yesus, lain. Petrus berkata begini sama kelompok Sanhedrin, ini bosnya Hanas Kayafas, dia berkata begini, mana yang harus kami pilih? Takut sama kamu atau takut kepada Allah? Tidak mungkin. Kami mendengar, kami melihat, kami mengalami siapa Yesus. Jadi putuskan sendiri. Kami tidak takut penjara. Nah pertanyaan saya, oh ternyata ini yang ada di otaknya mereka. Jadi saya ajak Bapak Ibu yuk, mencintai bangsa ini dengan kasih tak terbatas. Kalau kita tidak mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, teori Bapak. Sebulan yang lalu saya ada di pedalaman hampir 1 minggu. Saya senangnya luar biasa. Saya berkata, praise God. Besok teman-teman tim saya ajak liburan pendeta pedalaman. Hampir 100 orang ke Bali. Selasa dalam anugerah Tuhan saya akan ke Jawa Timur. Mungkin saya akan nyusul sehari untuk dampingin mereka, mungkin. Tapi saya coba lagi lihat waktu. Karena saya mesti ketemu dengan orang-orang yang memberi makan ribuan orang tiap hari. Ya, agak capek sih memang. Sampai orang berkata, kamu capek gak? Ya, oke lah. Dan saya bilang sama dia, kan dunia dikendalikan orang-orang capek. Loh, dunia itu semua dikendalikan orang-orang capek kan. Ya, bukan capek hati Bapak Ibu. Ya. Saya 1 kali sebelum pandemik itu pergi ke satu pedalaman. Tahu Bapak Ibu, Gojek ke sana itu termahal di Indonesia, bisa 1 juta rupiah. Karena perjalanannya Pak Dedi sehari semalam. Itu kalau hujan, enggak hujan. Kalau hujan bisa 2 hari 2 malam. Belum kalau bocor atau rusak motornya, bisa 3 hari. Nah, itu tinggal bangkit dari kematian itu. Saya ada di sana, Bapak Ibu tahu. Saya ketemu ibu. Usaha kelapa sawit, gak terlalu besar. Dan dia punya sekolah, ratusan orang gratis. Saya bilang, ibu repot-repot ngapain ngadain begini? Ibu asli cantik ibu itu. Udah punya cucu, udah tua, udah cantik. Tinggi, hidupnya penuh roh Tuhan. Saya tanya, ibu ngapain capek-capek begini? Nggak liburan ke Paris saja, enak-enak di sana. Pindahlah ke Singapura, uang ada lah. Saya lihat usahanya, ada lah. Begini-begini ya punya otak Yahudi juga saya. Nggak lama maksudnya bisa ngitung lagi. Ya, ngitung saja, ya kan? Saya bilang, ibu, tahu nggak jawabannya? Saya itu mau membalas semua kejahatan, Pak. Saya kaget. Loh, saya baru tahu. Ternyata yang disekolahkan ini adalah orang-orang yang dulu menganiaya nenek moyangnya dia karena percaya Tuhan.
Saya pulang dari tempat itu, otak saya naik bus. Ya, sama anak rohani saya berpikir keras itu. Oh, ini otak mereka ini apa ya? Tapi saya kemudian tahu, kalau orang tahu nanti ujung kehidupan kita bangkit memerintah bersama Tuhan. Sama Tuhan tidak mungkin hitungan, Bapak Ibu. Amin. Nah, saya kan menganggap PRJ ini sahabat dan keluarga saya. Walaupun kayaknya Bapak Ibu tidak menganggap saya keluarga sih ya. Yuk, saya mau challenge saudara, mumpung masih ada waktu. Asli, pandemik ini mengajarkan ya, semua ketergantungan kita pada materi. Nothing. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Kalau orang sampai belum tersentuh dengan kasih Kristus dalam hidup kita, pertanyaan saya, yang ada di pikiran kita tentang Yesus sama tidak dengan yang ada di pikirannya Paulus dan para rasul tentang Yesus. Timekeeper waktu saya masih ada, tolong dikasih tahu. Ya, masih Pak, tolong dikasih tahu ya timekeeper kalau masih ada. Ya, oke. Nah sekarang Bapak Ibu, intinya begini, Tuhan mau kita hidup berdampak untuk jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk yang begini tepuk tangan yang keras Bapak Ibu, tepuk tangan yang keras. Yalah. Ya harus Bapak Ibu. Nah sekarang intinya begini, Tuhan mau kita berdampak. Ya. Udah ujung kehidupan kita tahu kok, kita mau kemana. Sudah jelas. Ya, nah saya ingin menutup dengan ini. Satu kali, coba kita lihat ke Markus 11, ayat yang ke-12 sampai. Timekeeper saya masih ada waktu ya. Kok jadi saya terintimidasi nih soal waktu. Ya supaya on time saja. Masih ya di belakang. Oke. Ini ayat 12 sampai mungkin ayat 14 kali ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa apa Bapak Ibu? Lapar. Ayat yang ke-13 coba lihat ya. Thank you multimedia. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan apa? Musim buah ara. Ayat yang ke-14. Serius loh. Ini raja yang ngomong. Makanya tadi saya katakan, jangan hanya melihat Yesus itu baik. Oh dia baik. Tapi He is king. Dia raja. Ada punishment. Apa yang dipercaya pada kita waktu kehidupan pekerjaan skill. Kalau enggak dikembangkan kita berbuah, berdampak. Wahai Paulus berkata, celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Nanti saya akan bahas ibadah 2. Ya, memberitakan Injil itu salah satunya adalah mandat budaya. Saudara tahu budaya? Budaya itu begini, melakukannya tanpa berpikir lagi. Orang kalau berkorban masih berpikir, berarti berkorban belum jadi budaya. Kalau saya pakai belangkon dan jalan permisi terus, orang sudah tahu saya orang Jawa. Itu budaya. Budaya itu tidak perlu diperdengarkan lewat suara, tapi orang lihat lewat tindakan. Nah itu tuh. Nah nanti saya akan bahas di ibadah kedua ya. Kalau Tuhan berkenan saya bahas itu, nanti saya ibadah kedua akan bahas. Maka katanya kepada pohon itu, ini posisinya dia sebagai raja. Jangan lagi seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Keesokan paginya pohon ini mati. Jangan lihat dari gedenya pohon, dari gedenya batang sebuah pohon. Saya tidak lihat kekristenan dari gedenya massa. Saya tidak lihat kekristenan dari gedenya fasilitas. Jangan lihat sebuah pohon dari daunnya yang rimbun. Kadang-kala malah hati-hati. Daun yang rimbun bisa saja banyak bersembunyi binatang buas di sana. Tapi pohon itu dilihat dari buahnya. Karena dari buah muncul benih. Dari benih muncul pohon lagi. Dari pohon muncul lagi buah. Dari buah muncul pohon lagi. Itu namanya simbiosis mutualisme. Makanya buah sejati dari pohon pisang bukan buah pisang. Buah sejati dari pohon pisang adalah pohon pisang baru. Kalau cuma buah pisang dimakan habis, punah, mati. Makanya saya lagi tertarik untuk turun lagi ke generasi baru. Saudara layani generasi baru di sekitar kita. Banyak anak muda. Makanya saya suka itu ibadah-ibadah seperti 2PM lah, teenager lah.
Fokus ke sana. Sunday school. Saya tantang, saya challenge. Yang sekarang ini punya panggilan anak-anak. Layani anak-anak sekolah minggu. Sudah jangan bersembunyi. Kita lagi menyiapkan generasi berikutnya. Ini supaya berdampak. Kalau nggak punah nanti gereja. Utus pergi. Makanya saya yakin. Sekarang kan pergi kemana-mana. Nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Mungkin saudara akan jadi advisor teknikal dari grupnya Google. Saudara akan jadi YouTuber dari apa. Saudara udah. Sekarang banyak hutan yang perlu diterobosi. Hutan Amazon lah. Hutan Amazon bukan ke Brasil. Tapi itu ya internet lah, hutan Google lah, hutan apa, masuk ke sana, kasih influence di sana dengan nilai-nilai yang kuat. Sedihnya malah pendeta pada ribut di situ, ribut dogma lagi. Orang ditarik gua benar, yang lain salah, perang sendiri. Ampun. Kasihan. Tugas masih banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak? Saya tanya. Yesus pengen buah ara. Gak ada buahnya. Karena waktu itu belum musim buah ara. Iya kan? Alkitab berkata, belum musim buah ara, dia pengen buah ara. Gak ada. Yesus kemudian berkata, kamu mati. Oke, saya mau tanya. Tolong dijawab ya Bapak Ibu. Kalau saya pengen buah durian, belum musim buah durian, yang salah siapa? Loh, tunjuk saya. Yang salah siapa? Rubin Ong. Kok gak berani? Tunjuk saya dong. Saya pengen buah durian. Saya cari, belum musim durian, gak ada. Yang salah siapa? Rubin. Sekarang saya tanya. Hati-hati menjawabnya ya. Yesus pengen buah ara. Dia cari buah ara gak ada. Karena belum musim buah ara. Yang salah siapa? Ayo. Hati-hati lo menjawab, dicatat malaikat lo. Gak ada yang berani kan? Gak ada berani. Ya udah, memang jangan dijawab. Karena Tuhan selalu benar. Loh, Tuhan gak pernah salah kan? Betul, serius. Tapi ide dari ini adalah satu hal. Tuhan itu gak mau kita berbuah musiman, mut-mutan. Pernah lihat ada orang, kalau lagi baik-baik semua pelayanan. Tapi kalau gak baik, gak mau pelayanan. Kecewa, marah, kepahitan. Itu mut-mutan. Senyumnya berbanding lurus dengan isi dompetnya. Tensinya tergantung dari isi dompetnya. Itu mut-mutan. Pak, Ibu, kalau saya mut-mutan, saya gak akan bisa pelayanan sampai hari ini. Oh iyalah. Dan ciri orang dewasa kan konsisten. Kalau anak-anak inkonsistensi, pembosan. Doa sebentar bosan, pelayanan sebentar bosan, memberi sebentar bosan. Jangan. Tuhan mau kita berbuah dalam kehidupan. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Saya bisa cerita sih banyak orang. Di Tawangmangu ada kuburan, nanti awal Oktober saya ke sana, saya pengen ke kuburan itu. Itu kuburan orang New Zealand, namanya Mr. and Mrs. De Walker. Pendiri sekolah Alkitab Tawangmangu, Om Sam Sokota ada di sana. Sekarang jadi sekolah umum. Waktu saya sudah selesai, thank you ya. Sekolah saya jadi sekolah umum. Kita titipkan 8 anak kira-kira dari sekolah kita, sekolah di sana. Dipegang oleh teman saya namanya Inge. Ya, doktor, orang hebat ini, pinter orang ini, cinta Tuhan. Tahu Bapak Ibu, Mr. and Mrs. De Walker, puluhan tahun yang lalu datang ke Indonesia, abdikan diri ke sini. Dia mati, De Walker kecelakaan, jalanan Tawangmangu kan menurun, kalau dari Solo 42 km. Di situ ada warung legend yang saya suka, namanya Mbok Ugi. Itu pecel dan sop buntutnya. Wih, begitu digigit, langit terbuka, malaikat kelihatan. Cuman kalau 3 porsi bahaya sih. Malaikat berkata pulang-pulang ya. Jadi 1 porsi. Kalau 3 porsi nanti mereka panggil-panggil kita. Tapi tahu Bapak Ibu, orang pengen ke New Zealand. Orang New Zealand mati di Indonesia. Tahu kata-katanya? Selama masih ada sungai yang belum kita seberangi, kita seberangi. Selama masih ada hutan yang belum
kita terobosi. Selama ada jalan yang belum dibangun, kita bangun. Dan mereka datang tidak hanya nginjil, tapi memberi harapan. Sebab anak-anak yang diberitakan Injil sekarang berani sekolah keluar kota, bahkan keluar negeri. Karena para misionaris selalu memberi harapan, kekuatan, sukacita, strategi, hikmat. Saya challenge saudara, cintai negeri ini. Jangan putus asa, karena kita ada di sini. Mari kita bangkit. Mari angkat tangan bersama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan. Amen. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari angkat tangan, naikkan doa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yakinlah Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan Indonesia negeri, Indonesia negeri kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Taruh tangan di dada saudara. Apa yang mau kita buat dengan waktu, kehidupan, keluarga, pekerjaan, keuangan, skill masa depan kita? Kita dipanggil untuk berdampak dan berbuah. Mumpung masa ada waktu. Sebab kalau tidak berbuah, ditebang, dipotong. Situasi, kondisi akan menebang. Semakin orang berbuah, semakin kuat hidupnya. Tuhan berkati setiap kami yang ada di ibadah hari ini. Tangan Tuhan menopang kami. Impartasikan hatimu. Hamba sudah selesai, tapi Engkau terus berbicara. Bahkan buat kami tidak tenang Tuhan, sampai kami mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu, sembuhkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan. Silakan duduk, God bless you. Kembali dimerdekakan oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat GBI PRJCK 7, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Ruben Ong. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJCK 7. Boleh lambaikan tangannya? Ada di depan saya, wow. Selamat datang. Ada di sebelah kanan saya juga, selamat datang. Dapat scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dan spesifik, setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter doa. Kami meminta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk mengisi angket yang dapat di-scan di depan bangku Bapak Ibu Saudara untuk kami mengevaluasi pelayanan kami lebih baik lagi. Setelah ibadah selesai seperti biasa, setelah doa syafaat jangan langsung pulang, tetapi kembali duduk dalam hadirat Tuhan, agar worship leader dapat menginstruksikan Bapak Ibu Saudara untuk keluar satu persatu agar tidak terjadi kerumunan. Baik, kita akan memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita saatnya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, bisa men-scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Atau melalui dengan bank transfer, atau dengan menggunakan amplop yang bisa dimintakan ke usher yang ada di depan, di samping Bapak Ibu sekalian. Dan amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu-pintu keluar pada saat Bapak Ibu keluar nanti, saat selesai ibadah. Baik, sekarang kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Unit English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Unit pelayanan jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 21 Agustus 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Dan pelaksanaannya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org atau dapat menghubungi kantor sekretariat di depan.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akan mengatakan hello para millennials di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Eradi, saya adalah Young Adult Pastor di GBI PRJ, saudara-saudara. Senang sekali untuk bisa membagikan satu berita yang luar biasa hari ini, mempresentasikan ada satu wadah khusus untuk para young professionals and young couples yang kami beri nama 2PM GBI PRJ. Nah saudara-saudara, saya akan mulai dengan satu survei yang mengatakan di Barna Institute, dikatakan bahwa 3 alasan utama kenapa millennials meninggalkan gereja, saudara-saudara. Yang pertama dikatakan bahwa millennials mengatakan bahwa gereja sudah membosankan. Dan yang kedua dikatakan bahwa gereja sudah tidak relevan lagi untuk kebutuhan mereka. Nah oleh karena itu saudara-saudara, saya rindu untuk kita bersama-sama. Kita mau mengatakan bahwa the devil fears connection. Kenapa millennials meninggalkan gereja? Karena si iblis tahu caranya untuk millennials meninggalkan gereja adalah supaya mereka menghancurkan hubungan, saudara-saudara. Nah hubungan apa yang dihancurkan, saudara-saudara? Yang pertama-tama kita tahu para millennials umur 23 sampai 40 tahun, kita punya orang tua adalah generasi baby boomers ya saudara-saudara. Yang lahir ke tahun 45 sampai 65. Nah saudara tahukah bahwa survei mengatakan para baby boomers adalah mempunyai tingkat perceraian yang paling tinggi. Nah oleh karena itu para milenial sering sekali dihadapkan dengan situasi di mana rumah tangga mereka berantakan. Orang tua mereka banyak yang bercerai. Sehingga tidak heran saudara-saudara, banyak sekali milenial datang ke saya dan berkata, "Kok kalau pernikahan itu pahit, kenapa saya harus menikah kok? Kok kalau banyak orang punya anak lalu anaknya ditelantarkan, kenapa saya harus punya anak kok?" Dan saudara di 2PM kami tidak takut untuk membahas hal-hal seperti ini saudara-saudara. Dan hal-hal seperti ini tidak bisa kita balas dengan oh kamu percaya aja. Kamu punya iman saja berserah sama Tuhan. Nah, no, kita harus bahas saudara. Dan sebagai gereja kita harus menjadi jawaban untuk millennials. Amin saudara-saudara. Nah pertanyaannya adalah yang ketiga adalah kenapa millennials itu meninggalkan gereja, meninggalkan iman mereka? Karena mereka terisolasi saudara-saudara. Karena mereka hidup di zaman di mana kita para millennials adalah orang-orang yang high tech, kita tahu semua. Kita orang-orang yang sangat terkoneksi dengan sosial media kita, sehingga kita lupa. Ternyata itu salah satu cara di mana si iblis merubah lifestyle kita. Sehingga kita berpikir kita tidak harus datang ke gereja karena kita sudah ibadah online. Kita tidak bisa membangun hubungan yang apa adanya kepada orang lain karena kita melihat image-image yang perlihatkan di sosial media, bagaimana orang-orang dengan gaya sultan, gaya-gaya yang menampilkan narcissistic tendency, hedonistic tendency, saudara-saudara. Nah sehingga itu yang membuat para millennials tidak bisa membangun hubungan dengan apa adanya. Mereka harus jadi something baru bisa diterima. Nah oleh karena itu saya mau bertanya kepada para millennials di sini, are you connected or are you isolated, saudara-saudara? Kita isolated karena kita berpikir nggak ada orang yang mau terima kita. Tapi saya mau katakan di gereja ini kami sungguh-sungguh rindu untuk para millennials kembali bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di Korea Selatan tidak harus terjadi di Indonesia. Katakan amin, saudara-saudara. Di Korea Selatan zaman dulu tahun 80-90 mereka adalah produser, eksportir hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ke luar negeri. Tetapi lihat kehidupan mereka sekarang dihabisi oleh dengan yang namanya entertainment. Dengan value-value dunia saudara-saudara yang masuk dalam hidup mereka. Now we don't have to do that. Oleh karena itu ada satu grup young professionals dan young couples yang saya rindu. Untuk kita datang ke gereja to seek relationship. Relationship beyond membership saudara-saudara. Bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar datang setiap hari Minggu duduk dan langsung pulang. Tetapi saya rindu untuk para millennials, untuk kita bisa sungguh-sungguh tertanam di dalam iman kita, yaitu kita harus terkoneksi satu sama lain. Grup pertama yang saya rindu untuk bisa beribadah dengan kami, para young professionals, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat di depan, ini orang-orang yang professionals yang begitu luar biasa. Ada yang kerja di Tokopedia, ada yang kerja di Ajaib, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan startup yang besar. Seperti saya, mungkin saya bekerja sebagai pemilik usaha. Dan juga mungkin ada yang bekerja sebagai accountant. Banyak dari mereka orang-orang sibuk setiap harinya. Tetapi ternyata kita bisa buktikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa melalui masa yang adult yang sibuk ini, ternyata masih bisa cari Tuhan, saudara.
Amin, saudara-saudara. Adalah kebohongan besar seorang iblis kepada kita pada saat dia mengatakan, oh kamu masih sibuk, tidak bisa cari Tuhan. No, you can actually seek God. Di dalam kehidupan kita yang berdinamika luar biasa, you don't have to do this life alone. You can do it with us, saudara-saudara. Dan saya rindu saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama dengan kalian. Kemarin kami ke Dufan, saudara-saudara. Having fun, begitu luar biasa. Mereka tantang saya, saudara-saudara. Kok kita ikut naik halilintar, saudara-saudara. Saya berpikir jantung saya berdebar, tetapi demi mereka saya lakukan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Kita sama-sama having fun. Dan grup kedua saya lihat di sini banyak sekali young couples, young families. Yang punya anak bayi, balita, saudara-saudara. Kemarin kami pergi piknik dan kita bersuka cita luar biasa. Having fun, playing games, membangun hubungan. Dan saya tahu saudara-saudara, karena saya juga punya 2 anak kecil. Para young couples. Kita banyak sekali dinamika, ngurus anak, bayi baru lahir. Kadang-kadang karir lagi tinggi-tingginya, lagi prospeknya lagi besar, saudara-saudara. Atau mungkin seperti saya sedang mengurus orang tua yang sedang sakit, saudara-saudara. Dinamikanya begitu luar biasa para young couples. Dan sekali lagi pesan saya hari ini adalah, you don't have to do it alone. Do it with us. Do it with us. Datang ke ibadah kita, tertanam di dalam kul-kul kita. Maka saudara-saudara pasti akan diberkati. Adalah satu kebohongan besar yang mengatakan kalau kita sudah punya anak kita tidak bisa melayani Tuhan. Kalau kita sudah punya anak kita tidak bisa cari Tuhan. Tetapi justru di masa-masa yang sulit ini Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar yang mencari Dia di setiap masa, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Datang di 2PM GBI PRJ. Kalau tadi kita bahas bahwa gereja membosankan, saya bisa pastikan di 2PM kita kemas konten dan ibadah kita dengan compact dan relevan buat kita semua. Kalau dikatakan gereja membosankan, kita begitu ibadah kita begitu berkualitas, begitu compact dan sungguh-sungguh menjawab kebutuhan. Hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang uang. Bagaimana kita tidak menjadi hamba uang, tetapi tuan atas uang. Bulan depan kita akan bahas satu topik yang jarang dibahas di gereja, yaitu we're talking about sex. And it's okay to talk about sex. Lebih baik kita talk about sex di gereja dibandingkan kita cari di tempat yang salah. Jam 2 siang setiap hari Minggu, saya undang para milenials untuk hadir, beribadah bersama-sama kami dan tertanam di dalam rumah Tuhan. Supaya sama-sama di setiap masa kita tetap cinta Tuhan. Amin, saudara-saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri, karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas kemerdekaan ke-77 tahun bangsa kami Indonesia. Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berkat berlimpah dicurahkan atas Indonesia. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Bapak, pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Engkau memakai generasi Yeremia Tuhan, generasi muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Bangkitkan kegerakan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Hidup benar dan kudus serta diurapi oleh Roh Kudus. Bapak, hari ini kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh sempurna. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Pemulihan ekonomi terjadi. Terobosan dan mujizat yang kreatif terjadi di dalam nama Yesus.
Dan mari kita semua mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, pulanglah, bawalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.